Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati para Wakil Ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, dan beberapa kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang saya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 27 orang berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar telah dapat memenuhi quorum, yaitu sudah lebih 1/2 dari 50 anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun 2024-2025. Dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan Perda Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf A angka 2 Tata Tertib DPRD Kota Makassar. Adapun acara paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. Pembukaan, kedua penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, ketiga penutup. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Namun sebelum saya membacakan nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna, yaitu yang pertama saudaraku Haji Irwan Jafar, juru bicara dari fraksi Nasdem. Kedua, saudari Reski Nur Eskep, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang ketiga, saudaraku Haji Rey Suryadi Arsyad, SIP, juru bicara dari fraksi Mulia. Yang keempat, yang terhormat saudaraku Dr. Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kelima, yang terhormat saudaraku Idris SIPM, juru bicara dari fraksi Gerindra. Yang keenam, yang terhormat saudaraku Imam Musakar, juru bicara dari fraksi
kebangkitan bangsa. Yang ketujuh, yang terhormat Saudari Haji Umiati Eskom, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kedelapan, yang terhormat Saudaraku Dr. Andes Arifin Majid MM, kalau yang ini harus 2 kali disebutkan namanya, Pak. Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang kesembilan, yang terhormat Saudaraku Dr. Julius Pardalianan SPD, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, untuk kesempatan pertama saya persilakan Haji Irwan Jafar SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Jadi saya minta kesepakatannya kita skorsing atau kita lanjutkan, yang mau sholat kita bisa persilakan. Lanjut. Oke, yang mau sholat silakan kita sholat. Saya ulangi, untuk kesempatan pertama saya persilakan Haji Irwan Jafar SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Sholat, saya kira ada di bawah. Terima kasih banyak, Pak. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Saudari Rezeki Nur Escape NS MKes juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tidak, langsung Ibu Rezeki aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi PKS tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan banggakan, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Bagian dan Camat Sekota Makassar, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja melalui puncak ibadah Idul Adha serta puncak ibadah haji tanah suci. Insya Allah jamaah haji akan kembali ke tanah air, dan kita doakan semoga senantiasa sehat dan menjadi haji mabrur. Amin. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, tujuan bernegara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan gamblang dipertegas bahwa yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna menjamin keamanan dan keutuhan wilayah serta seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus memastikan
Kota Makassar menjadi kota aman, terhindar dari pertikaian karena etnis, suku, dan agama. Makassar hendaknya menjadi kota percontohan yang seluruh warga yang berada di dalamnya tenang beraktivitas, nyaman berusaha, dan tidak merasa was-was akan saling panah, saling serang, atau demo yang berakhir itu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Bagi kami, fraksi PKS berarti meningkatkan kualitas hidup dan taraf ekonomi rakyat secara merata. Pemerintah harus menjadikan ukuran keberhasilannya dengan meningkatnya pendapatan warganya sehingga daya beli meningkat. Angka kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan, demikian pula penganggurannya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna menyediakan pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata untuk seluruh rakyat. Di Makassar tidak boleh lagi ada anak-anak usia wajib sekolah yang tidak bersekolah, gedung sekolah yang hampir rubuh, kesejahteraan guru yang tidak terjamin, hingga isu-isu tak sedap setiap tahun dalam proses penerimaan siswa baru. Makassar harus menjadi pioner berjalannya sekolah rakyat yang sepenuhnya melayani rakyat sesuai arahan kepala negara. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagi kami, fraksi PKS, hal ini berarti kita harus terlibat secara aktif mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih di bawah penjajahan. Seperti dukungan nyata buat Palestina yang masih di bawah penjajahan, pembantaian kemanusiaan, bahkan mengarah ke Holocaust, pembantaian genosida kepada rakyat Palestina. Kota Makassar patut menjadi kota terdepan dalam perjuangan ini, dan kami meyakini kepemimpinan mulia memimpin Makassar akan menjadikan Makassar menjadi benteng perjuangan Palestina. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, penyusunan RPJMD sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa saat ini kita masih berada dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2021 sampai 2026. Perda ini ditetapkan pada 26 Agustus 2021 dan diundangkan pada 27 Agustus 2021. Sehingga jika RPJMD merupakan kelanjutan dan dalam rentang masa 5 tahun, maka RPJMD yang akan ditetapkan adalah RPJMD 2026 sampai dengan 2030. Penyusunan perda lebih awal setahun merupakan langkah yang wajar, apalagi telah terjadi pergantian kepala daerah. Akan tetapi ketaatan atas prinsip hukum patut kita jalankan bersama. Fraksi PKS sangat menyayangkan terjadinya kesalahan fundamental yang disampaikan Bapak Wali Kota dalam pidato sambutan halaman 5 paragraf awal yang menyebutkan penyusunan RPJMD tahun 2025 sampai 2045 telah memasuki pada tahapan akhir dengan rentang masa berlaku 20 tahun. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat mengevaluasi secara jeli tim penyusun naskah agar tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Mungkin kesalahannya hanya pada satu kata, akan tetapi efeknya adalah produk hukum dan menggunakan APBD yang cukup di tengah keterbatasan anggaran. Mohon penjelasan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, fraksi PKS mengapresiasi visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan 7 misi yang telah diajukan, kami memohon penjelasan
dengan uraian sebagai berikut. Terkait misi 1, meningkatkan daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja daerah, mohon penjelasan. Yang pertama, apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur peningkatan daya saing ekonomi daerah Makassar? Yang kedua, program unggulan apa yang akan dijalankan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan? Yang ketiga, bagaimana strategi pemerintah kota dalam menarik investasi untuk meningkatkan sektor ekonomi lokal? Yang keempat, apa peran UMKM dalam misi ini dan bagaimana dukungan konkret pemerintah kota kepada mereka? Selanjutnya, apakah tersedia insentif pajak atau kemudahan izin usaha bagi investor baru atau UMKM? Terkait misi 2, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, mohon penjelasan. Yang pertama, apa saja program prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat Makassar? Yang kedua, bagaimana strategi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas guru, dosen, dan tenaga pelatih di Makassar? Yang ketiga, bagaimana sinkronisasi antara peningkatan kualitas SDM dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai? Terkait misi yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan, mohon penjelasan. Yang pertama, bagaimana pemerintah kota menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pesisir, pulau-pulau, dan kawasan pinggiran? Bagaimana pemerintah kota mengatasi masalah infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak, banjir, dan sanitasi di wilayah padat penduduk? Terkait misi yang keempat, mengembangkan pusat inovasi seni budaya dan pariwisata, mohon penjelasan bagaimana keterlibatan komunitas seni lokal dalam program pemerintah dan apakah ada dukungan dana atau fasilitas untuk mereka? Indikator keberhasilan apa yang digunakan untuk menilai kemajuan misi ini? Apakah jumlah wisatawan, event budaya, atau yang lainnya? Terkait misi yang kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum, mohon penjelasan. Langkah terobosan apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik? Apa strategi khusus dalam penanganan anak jalanan, pengemis, pedagang kaki lima, atau parkir liar agar tetap manusiawi dan tertib? Bagaimanakah masyarakat dapat mengakses informasi kinerja pemerintahan secara terbuka dan berpartisipasi dalam penguasaan publik? Terkait misi yang keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga, mohon penjelasan bagaimana kebijakan tata kota Makassar menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam fasilitas publik seperti trotoar, halte, kantor pemerintahan, dan sekolah. Apa strategi pembangunan karakter dan kepemimpinan pemuda di Makassar? Dan selanjutnya, kapan stadion baru New Matuangin dapat digunakan? Terkait misi yang terakhir, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, mohon penjelasan apa langkah pemerintah kota dalam menata kawasan pesisir dan mengatasi pencemaran laut akibat limbah industri atau rumah tangga. Yang kedua, mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan terhadap AMDAL pada proyek-proyek pembangunan besar yang akan dilakukan. Demikian pemandangan umum fraksi PKS. Semoga rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat diselesaikan sesuai schedule dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 2 Juni 2025, pembaca pemandangan umum Rezeki Nur SK+. Terima kasih.
Terima kasih disampaikan kepada Saudari Reskinur SKF NS MKEF, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya saya persilakan Haji Irwan Jafar SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait rancangan peraturan daerah Ramperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamung Praja, kepala bagian, camat, lurah, serta para direksi perusahaan daerah yang kami hormati. Para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Setelah mencermati penjelasan Wali Kota Makassar terkait rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029, fraksi Nasdem menyambut baik visi dan ketujuh misi strategi yang telah dipaparkan. Kami mendukung penuh 7 misi yang ada, namun menekankan pentingnya validasi dengan data dan fakta lapangan yang konkret. Kami ingin melihat bukti nyata pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas harga di pasar, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta kesehatan, misi inovasi dan pariwisata yang terbukti dengan meningkatkan jumlah startup dan kunjungan wisata yang berdampak ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang bersih harus mencermati peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perlindungan kelompok rentan harus terbukti dari penurunan kasus kekerasan dan kemiskinan, serta kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana harus terlihat dari penanganan sampah yang efektif, kesiapan menghadapi banjir. Seluruh misi ini harus didukung oleh data baseline yang jelas, target terukur, dan evaluasi transparan. Demikian kemajuan Makassar yang nyata. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut pandangan rekomendasi strategi dari fraksi Nasdem yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Pertama, pemerataan kualitas pendidikan.
menjamin hak setiap anak Makassar. Setiap anak di Makassar wajib mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini mencakup infrastruktur sekolah yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas merata di seluruh wilayah. Data Dinas Pendidikan Kota Makassar dan observasi lapangan sering menunjukkan adanya disparitas kualitas antara sekolah di pusat kota dengan yang berada di pinggiran wilayah yang padat penduduk. Misalnya, rasio guru berpendidikan S1 atau S2 mungkin lebih tinggi di sekolah favorit, atau fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan belum merata di semua sekolah. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap layanan pendidikan juga kerap menunjukkan adanya keluhan terkait kualitas guru atau fasilitas di beberapa area. Program pemerataan guru dan revitalisasi gedung sekolah mendesak harus menjadi prioritas. 2. Penataan izin periklanan, menjaga estetika dan keamanan kota. Fraksi Nasdem mendesak penataan kembali perizinan usaha periklanan di Kota Makassar, khususnya untuk videotron, billboard, spanduk, poster, dan baliho yang terpasang di jalan-jalan. Perizinan periklanan harus mempertimbangkan aspek kenyamanan, keindahan, dan keselarasan keamanan dan aspek lain bagi pengguna jalan di Kota Makassar. Visualisasi Kota Makassar seringkali terganggu oleh penempatan iklan yang samar, ukurannya tidak proporsional atau bahkan menutup pandangan lampu lalu lintas. Data dari Dinas Tata Ruang atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa menunjukkan jumlah. Fraksi Partai Nasdem merekomendasikan agar sekaligus dibangun lokasi drag race di seputaran stadion. Ini penting untuk mengakomodasi kepentingan cabang olahraga yang banyak diminati kaula muda Makassar. Minat terhadap keluarga balap motor dan mobil, khususnya drag race, di kalangan pemuda Makassar sangat tinggi, namun fasilitas resmi dan aman masih minim. Data kepolisian daerah sering mencatat adanya kegiatan balap liar di jalanan umum yang membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban umum. Pembangunan lokasi drag race yang representatif di dekat stadion dapat menyalurkan minat secara positif, mengurangi balap liar, dan berpotensi melahirkan atlet-atlet balap profesional di Makassar. Ini adalah investasi pada pengembangan potensi pemuda dan penegakan ketertiban. 4. Revitalisasi anjungan Pantai Losari, mengembalikan ikon wisata dan olahraga. Fraksi Nasdem sangat prihatin karena Makassar seakan telah kehilangan Pantai Losari dengan sunset yang indah dan mengagumkan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk menata kembali anjungan Pantai Losari agar menjadi destinasi wisata olahraga yang nyaman, aman, dan bermanfaat bagi warga Kota Makassar. Citra Pantai Losari sebagai ikon Makassar telah memudar seiring dengan penumpukan pedagang kaki lima yang tidak tertata, kebersihan yang kurang terjaga, kondisi infrastruktur yang memerlukan perbaikan. Survei kepuasan pengunjung atau ulasan di platform perjalanan online memungkinkan menunjukkan penurunan daya tarik Losari dibandingkan destinasi lain. Revitalisasi harus mencakup penataan pedagang, perbaikan fasilitas umum, contohnya toilet dan tempat sampah, penambahan ruang terbuka untuk olahraga, dan pemeliharaan kebersihan laut, serta anjungan. Ini mengembalikan daya tarik Losari sebagai pusat aktivitas masyarakat dan magnet pariwisata. 5. Makassar sebagai destinasi wisata utama Indonesia Timur, mendorong mic and event berskala internasional.
fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintahan Kota Makassar untuk melaksanakan event-event berpotensi menjadikan Makassar sebagai salah satu pendorongnya. Tujuan akhir adalah menjadikan Makassar sebagai kota tujuan wisata nomor 1 di Indonesia Timur, bukan hanya kota transit. Makassar memiliki potensi besar sebagai gerbang Indonesia Timur, namun data kunjungan wisata menunjukkan bahwa sebagian besar masih bersifat transit atau bisnis, bukan murni liburan. Jumlah event berskala nasional atau internasional yang diselenggarakan di Makassar perlu ditingkatkan, dan data akupansi hotel atau transaksi di pusat oleh-oleh dapat menunjukkan seberapa efektif program pariwisata saat ini. Pemerintah perlu fokus pada kalender event yang terstruktur dan promosi agresif untuk destinasi budaya, kuliner, dan alam sekitar Makassar. Dengan strategi yang tepat, Makassar dapat melampaui statusnya sebagai kota transit dan menjadi pusat magnet pariwisata di kawasan Timur. Bapak Ibu hadirin para rapat yang kami hormati, mengakhiri pandangan ini, fraksi Nasdem menyatakan menyetujui Raperda Kota Makassar tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029 untuk dilanjutkan dan dibahas oleh Pansus. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, khusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudara yang terhormat saudaraku Haji Irwan Jafar SN, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat saudaraku Imam Musakar. Saya persilakan Bapak saudaraku Haji Res Suryadi Arsyad, SPP, juru bicara dari fraksi Mulia. Pemandangan umum fraksi Mulia DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar atas Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029 pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar 12 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, sekretaris dewan, inspektur Kota Makassar, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamung Praja, para direksi perusahaan daerah, para kepala bagian dan para camat sekota Makassar, serta rekan-rekan media dan seluruh hadirin rapat paripurna yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun ini bisa dilaksanakan. Ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Mulia untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi kami.
rapat paripurna, dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pembangunan kota yang efisien memerlukan RPJMD yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan daerah serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai landasan pedoman pembangunan bagi pemerintah daerah, RPJMD harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan tujuan ini, rancangan peraturan daerah diperlukan sebagai landasan dan pedoman yang sah untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Ranperda yang dirumuskan harus relevan dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam rapat paripurna sebelumnya, kita telah mengikuti dan menyimak dengan seksama sambutan Wali Kota Makassar pada rapat paripurna penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Setelah mencermati penjelasan atas Ranperda tentang RPJMD, fraksi Mulia memberikan beberapa catatan dan tanggapan sebagai berikut. Pertama, fraksi Mulia menanggapi bahwa 7 misi strategis yang disampaikan sebelumnya telah menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Makassar, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi fraksi kami untuk menyelaraskan visi tersebut dengan dalam perumusan rancangan peraturan daerah RPJMD. Hal ini kami rasa penting agar visi misi Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Yang kedua, salah satu fungsi pembentukan RPJMD adalah mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari legislatif, menerima aspirasi masyarakat dan mengupayakan solusi terhadap masalah dan kebutuhannya adalah esensi dari pembentukan Ranperda tentang RPJMD. Kemudian misi yang disampaikan sebelumnya telah memberikan kita gambaran terkait dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar. Salah satunya pada misi meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja adalah kebutuhan masyarakat yang sangat prioritas. Agar pelaksanaan misi terkait peningkatan sumber daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan efisien dan efektif, dibutuhkan legalitas yang tertuang dalam Ranperda yang mampu mengoptimalkan misi tersebut. Aspek lain yang tidak kalah penting terkait dengan Ranperda mengenai RPJMD ini adalah evaluasi yang perlu dilakukan setelah tahapan misi tersebut terlaksana. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam mengukur indikator keberhasilan suatu program atau misi, karena hal ini yang akan menentukan apakah pelaksanaan misi tersebut sesuai dengan RPJMD dengan regulasinya serta memastikan legalitasnya dan keberlanjutannya. Kemudian yang ketiga, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah memuat 3 hal dasar, yaitu arah pengembangan daerah dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, cara pencapaian tujuan, dan ketiga, langkah strategis untuk mencapai tujuan. Pada arah pengembangan dan cara pencapaian telah terjabar dengan cermat dalam misi atau program yang telah disampaikan sebelumnya. Dan untuk pelaksanaan RPJMD yang optimal, langkah strategis perlu dijabarkan secara operasional dan sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan pada visi Kota Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, tentu akan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar. Fraksi Mulia berpendapat bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat didukung dari beberapa aspek. Pertama, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan optimalisasi aplikasi kesehatan. Kedua, pengembangan transformasi publik yang ramah dan tentu saja yang berkebutuhan dengan kesehatan. Hal ini harus fokus dengan mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan dan sehat, jalur sepeda, pedestrian yang layak. Untuk aspek ini tentu membutuhkan regulasi terkait dengan penggunaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang inklusif.
aman dan berkelanjutan. Yang ketiga, partisipasi elemen masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa RPJMD sebagai landasan pedoman pembangunan yang berdasarkan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi elemen masyarakat dapat menjadi indikator keberhasilan suatu program karena dari hal tersebut pemerintah mendapatkan masukan terhadap program yang berjalan atau yang akan dilaksanakan. Terkait dengan indikator kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah, fraksi mulia menanggapi bahwa tolak ukur kinerja perlu dijabarkan dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang ditentukan dengan pertimbangan yang logis. Indikator komprehensif dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pencapaian dan tingkat efektivitas suatu program yang terlaksana. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses layanan umum dasar seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial berkurang, pembangunan infrastruktur yang layak, aman, inklusif, serta pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, fraksi mulia menyambut baik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai landasan pembangunan daerah yang perlu dikawal oleh seluruh pihak, termasuk kami sebagai bagian dari legislatif dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Selain itu, fraksi kami akan selalu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD, transparansi, akuntabilitas dalam mengimplementasi RPJMD, serta evaluasi berkala untuk memastikan RPJMD efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikianlah pemandangan umum fraksi mulia. Terdiri permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan disampaikan sebagai masukan dan menjadi bagian dari komitmen kita bersama mendorong tata kelola pemerintah yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan akuntabel. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, yaitu wakil rakyat penyelenggara pemerintahan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama fraksi mulia Kota Makassar, Presiden. Terima kasih Pak Ketua DPRD Pak Waka Pak Andi Suarmika, Waka Pak Anwar Faruk, Pak Ustaz kami. Terima kasih Pak. Mohon selalu didoakan Pak. Pak Sekda juga terima kasih Pak. Semuanya juga terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Haji Rey Suryadi Arsyad SIP, juru bicara fraksi mulia. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat saudaraku Imam Musakar, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Rapat paripurna pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Makassar terhadap sambutan Wali Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah Ranperda tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar,
staf ahli, kepala perangkat daerah, direksi perusahaan daerah, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahi kita. Berkat anugerah tersebut, hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dengan penuh rasa syukur dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Ramperda RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa guna menyampaikan pemandangan umum pada sidang paripurna yang sangat terhormat ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 sebagai dokumen arah pembangunan 5 tahunan yang strategis. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah kota dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berkenaan dengan itu, pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas sambutan Wali Kota Makassar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan dan masukan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan penghargaan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 sebagai dokumen strategis yang mengarahkan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Fraksi PKB mendukung semangat RPJMD ini yang mengusung visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi ini secara umum sejalan dengan mabda siasi PKB beserta dengan visi dan misi yang diperjuangkan oleh PKB secara kolektif pada skala nasional. Namun demikian, di balik apresiasi selalu ada catatan kritis yang harus diberikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah masyarakat yang kita emban guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Oleh karenanya, fraksi PKB memberikan sejumlah catatan antara lain. Pertama, keunggulan dan daya saing ekonomi lokal. Kami mencermati misi meningkatkan daya saing ekonomi daerah, namun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi harus menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk pesantren ekonomi, petani urban, dan pelaku ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah perlu memastikan RPJMD ini tidak hanya mendorong investasi besar, tapi juga memperdayakan ekonomi rakyat secara adil. Kedua, keadilan sosial dan kelompok rentan. Fraksi PKB mengapresiasi perhatian terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat prasejahtera. Namun, kami menekankan agar RPJMD ini tidak sekedar simbolik, melainkan dijalankan dengan alokasi anggaran yang memadai, indikator inklusif yang jelas, dan pelibatan komunitas secara langsung dalam evaluasi program. Ketiga, pendidikan berbasis akhlak dan karakter. Fraksi PKB mendorong agar indikator pendidikan tidak hanya berbasis angka dan infrastruktur, tetapi juga memasukkan unsur pendidikan karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan yang maju bukan hanya mencetak manusia cerdas, tetapi juga berintegritas. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagai lanjutan adapun poin keempat berkenaan dengan program strategis mulia, kami menyambut baik 50 program strategis mulia khususnya pada aspek jaminan sosial, layanan publik digital, dan dukungan terhadap pendidikan kepada masyarakat secara luas. Namun demikian, fraksi PKB meminta penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sumber pendanaan serta evaluasi dan dampaknya. Kelima, peran umat dan kelembagaan dan lembaga keagamaan. Dalam semangat kolaborasi dan keberagaman Kota Makassar, kami berharap RPJMD juga memuat dukungan terhadap penguatan kelembagaan sosial keagamaan seperti pesantren, masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya sebagai pilar pendidikan moral dan kesejahteraan spiritual masyarakat. Dan keenam, sistem monitoring dan evaluasi. Fraksi PKB meminta agar sistem evaluasi RPJMD benar-benar berbasis kinerja dan partisipatif. Kami mendorong pembentukan forum evaluasi terbuka tahunan dengan pelibatan DPRD, LSM, akademisi, dan perwakilan masyarakat secara inklusif, bukan hanya laporan administratif.
Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, adapun 7 program unggulan yang tercantum dalam rancangan RPJMD Kota Makassar 2025-2029 berdasarkan naskah sambutan Wali Kota dilihat dari sudut pandang kebijakan publik dan keadilan sosial, maka kami dari fraksi Kebangkitan Bangsa juga memiliki catatan penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius, yakni 1. Pembangunan stadion bertaraf internasional Makassar Creative Hub, 3. Makassar Super Apps, 4. Gratis instalasi air bersih, 5. Gratis seragam dan peralatan sekolah, 6. Gratis iuran sampah bagi warga prasejahtera, 7. Makassar berjasa berbagai jaminan sosial. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, dalam pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ke-7 program telah menunjukkan arah kebijakan yang inklusif dan populis. Namun keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada 4 hal utama, yakni 1. Ketepatan sasaran dan basis data yang valid, 2. Kesiapan regulasi teknis di level SKPD, 3. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, 4. Monitoring partisipasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sipil dan lembaga legislatif. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Ramperda RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Kami berharap setiap masukan yang telah kami sampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah kota dalam menyusun dan melaksanakan anggaran. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan mendukung sepenuhnya setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat selama dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang luas. Kami meyakini bahwa melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi kita mampu wujudkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkeadilan. Pada akhirnya, penyampaian apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin atas perhatian yang telah diberikan. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian pandangan ini. Apa yang kami sampaikan merupakan wujud komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik demi terciptanya pemerintahan berkualitas, bersih, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudaraku Imam Musakar, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudaraku Dr. Andes Arifin Majid MM. Ini harus disebut 2 kali karena dia suka angka 2. Dr. Andes Arifin Majid MM, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar atas penjelasan umum Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, yang kami hormati pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah
para asisten, inspektur, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, Kasatpol Pamong Praja, kepala bagian, camat, serta para direksi perusahaan daerah, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Mengawali pemandangan umum ini, saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sempat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dewan dan rekan-rekan fraksi atas kesempatan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk membacakan pemandangan umum fraksi Partai Golkar di hadapan forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini. RPJMD sebagai subsistem dalam penyusunan dan penetapan perencanaan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh konstitusi kita, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengikuti pedoman teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Kemudian berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Rancangan akhirnya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029. RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 selaras dengan visi emas 2045 serta Astagita Presiden Prabowo Subianto. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Wali Kota Makassar serta seluruh jajaran eksekutif pemerintah Kota Makassar atas kesungguhannya dalam menyusun dokumen rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Bapak Wali Kota dan rapat paripurna dewan yang saya hormati, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar juga memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah Kota Makassar bahwa RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 harus adaptif dan sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan menuju tata penyelenggaraan pemerintahan yang good governance yang menekankan pada prinsip transparansi, konsistensi, akuntabilitas,
dan partisipatif, sehingga segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 sesuai dengan substantif berisi tentang visi dan misi Wali Kota Makassar, yaitu visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Sementara misinya adalah meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. 4. Mengembangkan pusat inovasi seni budaya dan pariwisata. 5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum. 6. Meningkatkan akses, pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Visi tersebut lahir dari hasil refleksi mendalam atas capaian pembangunan sebelumnya, evaluasi terhadap kondisi eksekutif serta antisipasi atas tantangan masa depan. Kita ingin membangun Makassar menjadi kota yang tidak hanya tumbuh tetapi juga maju dan adil. Sebuah kota yang tidak hanya membanggakan dari sisi fisik dan infrastruktur, tetapi juga menghargai kebersamaan, melindungi yang rentan, dan menjaga lingkungan hidup. Visi ini juga bukan hanya slogan, tetapi menjadi pilar utama dalam menyusun seluruh program serta kebijakan pembangunan Kota Makassar dalam 5 tahun ke depan. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa rancangan RPJMD tahun 2025-2029 telah secara tepat mentransformasikan komitmen politik menjadi kerangka kerja pembangunan yang terukur. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan, dengan diintegrasikannya 50 program strategis mulia sebagai program prioritas. Program-program tersebut yang mencakup 7 sabta program unggulan yang merupakan respon kebijakan yang dirumuskan secara sistematis untuk mengatasi berbagai tantangan dan menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Kota Makassar. Dengan demikian, fraksi Partai Golkar menilai bahwa dokumen ini tidak hanya sebagai pemenuhan janji elektoral, tetapi sebagai dokumen perencanaan strategis
yang legislatif dan implementatif untuk kemajuan Kota Makassar. Pada prinsipnya, fraksi Partai Golkar mendukung, sekali lagi saya ulang kedua, pada prinsipnya fraksi Partai Golkar mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Namun dukungan itu bersifat kritis dan konstruktif. Ya, kalau sedikit. Agar setiap program tidak hanya menjadi janji politik, melainkan harus diwujudkan dalam aksi yang jelas, terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar DPD Kota Makassar menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 setuju untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Adapun penekanan sikap kami terhadap 7 program unggulan tersebut, yang pertama terkait dengan kejelasan anggaran dan skala prioritas. Fraksi Partai Golkar berharap Wali Kota Makassar untuk memaparkan secara transparan dan bersumber. Kemudian yang kedua, pembangunan stadion dan kreatif hub proyek harus tuntas dan berkesinambungan. Yang ketiga, digitalisasi layanan. Yang keempat, program gratis. Yang kelima, Makassar berjasa. Bapak Wali Kota dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan di hadapan forum rapat paripurna yang terhormat, dengan harapan agar kiranya dapat menjadi perhatian dan pada saatnya akan menjadi bagian dari kebijakan yang ada dalam RPJMD Kota Makassar. Jangan dikira Luna Maya mantan saya, apalagi aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Andes Arifin Majid MM. Saya ulang, Dr. Andes Arifin Majid MM atau yang biasa disebut Armada, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Kenapa Pak Armada suka sekali disebut 2 kali nama saya? Selanjutnya saya persilakan yang terhormat saudaraku Dr. Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Tes. Ada gajah tersandung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi merdeka! Oke. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang saya hormati, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satpol pp, kepala kantor, kepala bagian, camat, beserta para direksi perusahaan daerah yang sempat hadir, dan para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mempertemukan kita di sidang paripurna yang begitu terhormat ini. Hari ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar akan menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar tahun 2025-2029. Sebagai wakil rakyat, fraksi PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan konstruktif agar Ranperda ini dapat menjadi regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kami berharap kebijakan pemerintah relevan untuk pembangunan fisik dan pembangunan manusia secara utuh. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan dan usulan kami dan harap diterima menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak. Fraksi PDI Perjuangan dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar umumnya akan menekankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, RPJMD harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan keberpihakan pada masyarakat bawah atau wong cilik. Kedua, RPJMD harus mendukung kemandirian ekonomi daerah yang berkedaulatan politik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan pelayanan optimal. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan akan memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu strategis dalam RPJMD yang perlu dikupas secara tuntas. Berikut pandangan umum fraksi PDI Perjuangan Kota Makassar. Yang pertama, kesejahteraan dan keberpihakan pada masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan akan menekankan pentingnya RPJMD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. RPJMD harus berpihak pada masyarakat bawah dengan program-program yang mendukung dalam mengatasi kesulitan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memperhatikan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah agar membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk meningkatkan skill wirausaha. Kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi RPJMD yang berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, termasuk pengembangan industri lokal, peningkatan produktivitas, dan penarikan investasi yang berpihak kepada masyarakat. RPJMD juga mampu meningkatkan kedaulatan politik daerah, misalnya dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Tiga, tata kelola pemerintahan yang baik. Fraksi PDI Perjuangan akan menekankan pentingnya RPJMD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Ini termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk mencegah korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami muliakan, berkenaan dengan penjelasan Wali Kota Makassar atas Ranperda RPJMD, maka sebagai mitra strategis PDI Perjuangan melalui sidang paripurna ini dalam pandangan umumnya menitipkan saran dan masukan yang agar diperhatikan antara lain: 1. Memberikan saran dan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah untuk perbaikan RPJMD yang lebih menonjolkan kearifan dan potensi lokal.
Kedua, melakukan pengawasan dan pembinaan operasi merah putih yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam Askar Cita. Ketiga, memastikan bahwa pemerintah akan melaksanakan program strategis yang berpihak kepada rakyat kecil tanpa melupakan masyarakat kalangan menengah yang kadang-kala terabaikan. Keempat, mempertimbangkan nasib masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kelima, Makassar harus dipandang sebagai gerbang Indonesia Timur. Oleh karena itu, meminta agar pemerintah mempersiapkan blueprint dalam beberapa bidang, termasuk bidang strategis dalam hal membentuk wisata kesehatan serta pendidikan dan termasuk pusat industri. Keenam, mendorong pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan RPJMD pada masyarakat. Demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan dalam rapat paripurna ini. Kompleksitas persoalan di Kota Makassar dan kondisi Kota Makassar 20 tahun ke depan kami menyadari dengan semangat gotong royong bersamaan. Kiranya RPJMD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang mulia dalam rangka mewujudkan Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Apabila dalam penyampaian umum ini terdapat kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati semua, maka izinkan kami mengucapkan permohonan maaf dengan setulus hati. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT meridhoi segala aktivitas keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Dr. Haji Udin Saputra Mati. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Udin Saputra Mati, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya saya persilakan yang terhormat saudaraku Idris S.I. Pem, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar yang sore hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para Kepala Dinas, Kepala Daerah, Kepala Dewan, Badan, para Direktur Utama Perusahaan Daerah dan para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dan lingkup pemerintahan Kota Makassar, wartawan dan wartawati dari media cetak, elektronik dan online yang saya cintai, undangan, hadirin dan hadirat yang sama saya hormati pula. Mengawali pemandangan umum ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan perlindungan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Ucapan terima kasih
kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia, setelah membaca pidato pengantar terhadap rencana Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029, kami berpandangan sebagai berikut: menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian pidato pengantar rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Pidato ini kami menilai sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Makassar dalam merancang arah pembangunan jangka menengah yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Kami mencermati dengan seksama visi besar disampaikan Makassar unggul, Makassar eksklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan semangat zaman dan tantangan masa depan kota kita. Sebuah kota yang tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga membangun peradaban yang adil dan merata untuk seluruh warganya. RPJMD bukanlah sekedar dokumen normatif, melainkan instrumen strategis pembangunan yang harus berpijak pada realitas, didukung data dan sah, dan diarahkan pada hasil yang terukur. Untuk itu, kami di DPRD akan menjalankan fungsinya secara maksimal, tidak hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai menjaga akuntabilitas publik. Kami mencatat bahwa dokumen ini telah disusun dengan merujuk pada RPJMD 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa semangat integritas perencanaan telah menjadi pijakan dasar umum. Demikian kami mendorong agar penyelarasan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan benar-benar tercermin dalam indikator program dan pembiayaan yang konkret. Dengan kata lain, sinkronisasi vertikal dan horizontal harus dapat diukur melalui kejelasan peta jalan pembangunan dan capaian tahunan. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia, terkait 7 program unggulan Sabta Mulia dan 50 program strategis yang Bapak Wali Kota sampaikan, kami menyambut baik langkah-langkah tersebut sebagai bentuk konkret janji politik kepada rakyat. Namun kami juga ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas tersebut telah melalui kajian kebutuhan masyarakat dan analisis dampak sosial, ekonomi, juga didukung oleh sumber daya keuangan dan kelembagaan yang memadai, serta dilengkapi indikator kinerja utama yang jelas dan akuntabel. Kami akan meminta kejelasan dan transparansi dalam penjabaran anggaran program basis data, perencanaan serta evaluasi program lanjutan dan prioritas sebelumnya. Hal ini penting agar berkelanjutan pembangunan dapat terjaga dan tidak tergantung semata-mata pada pergantian pemerintahan. Beberapa hal catatan sekaligus masukan kami sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi memasuki triwulan kedua. Berdasarkan data yang kami terima, serapan anggaran masih sangat rendah. Hemat kami agar ini segera diatasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. 2. Di bidang infrastruktur, kami berharap pemerintah kota tetap melanjutkan program yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama pembangunan rumah sakit Patua dan Ujung Pandang, termasuk kejelasan pembangunan sarana keolahraga seperti lapangan Karabosi. 3. Terkait antisipasi banjir, kami meminta agar eksekutif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai upaya normalisasi sungai, terutama yang berada di wilayah timur Kota Makassar dan tiap
setiap tahun menjadi langganan banjir. 4. Kami juga melihat beberapa fasilitas publik butuh perbaikan, di antaranya sekolah, beberapa kantor lurah yang tidak layak dan masih berstatus sewa. 5. Kami juga meminta atensi pihak eksekutif terkait kendala air bersih yang masih tetap di utara kota, juga terkait program sambungan baru gratis agar diprioritaskan yang terlebih bermohon. 6. Terkait program sampah gratis, kami mengusulkan agar Kecamatan Manggala khususnya, Kecamatan Manggala khususnya diberlakukan kebijakan sampah gratis, terutama yang terkena dampak lingkungan TPA dan TPH dan TIJA. 7. Dalam rangka bidang sumber daya manusia, kami mempertanyakan sebagaimana upaya pemerintah Kota Makassar terhadap nasib para tenaga kontrak yang dirumahkan, serta terhadap kepada pihak eksekutif agar pemberdayaan talenta lokal terutama ahli di bidangnya. 8. Kami juga mempertanyakan beberapa pekerjaan yang tertunda pembayaran kepada pihak ketiga, terutama yang terjadi di beberapa badan usaha milik BUMN. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum dari kami, fraksi Partai Gerindra, terhadap rencana peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar tahun 2025-2029. Terima kasih atas segala perhatian dan hadirin sidang paripurna serta saudara wali kota dengan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Sebelum kami tutup, ada pantun sedikit. Ikan bakar di atas batu, sambal terasi bikin lidah berdendam. Kalau program belum tepat waktu, siap-siap Dewan datang berdendam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 12 Juli 2025. Fraksi Partai Gerindra, juru bicara Idris. Terima kasih sampaikan kepada yang telah saudaraku Idris, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilakan saudaraku Dr. Yudius Patandiana, SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Pemandangan umum fraksi Amanat Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekda Makassar, yang terhormat para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan pamong praja,
Direksi Perusda, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Makassar, yang saya hormati rekan-rekan pejuang penyebar informasi baik itu media cetak maupun media online serta para undangan dan hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kemenangan umum ini, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Pada kesempatan yang baik ini pula, fraksi Amanat Persatuan Indonesia mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Makassar atas keberhasilannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengenai rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, cita-cita Indonesia Emas tahun 2025-2045 yang dicanangkan di dalam RPJMD 2025-2045 harus sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sebagai periode pembangunan tahap pertama dalam RPJMD tahun 2025 tahun 2020, saya ulangi, sebagai periode pembangunan tahap pertama dalam RPJMD tahun 2025-2045, rencana pembangunan jangka panjang menengah tahun 2025-2029 merupakan fase yang krusial sebagai langkah awal yang merupakan penguatan transformasi fondasi pembangunan dalam kerangka besar Indonesia Emas 2045, sehingga daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang berbasis data, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. RPJMD tahap pertama ini menjadi fondasi penting untuk tahapan selanjutnya menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Sidang hadirin paripurna yang saya hormati, RPJMD ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari janji politik kepala daerah kepada rakyat yang telah ditransformasikan menjadi rencana kerja pembangunan. RPJMD adalah wujud konkret dari amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini, kami berangkat dari pemahaman mendalam terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi kota ini. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur memiliki posisi strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun sosial budaya, dengan populasi yang terus bertumbuh, keberenekaan etnis serta dinamika perkotaan yang sangat cepat. Kota Makassar membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,
Raperda RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjawab tantangan dan peluang era globalisasi. Terkait penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar 2025-2029, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia mengapresiasi dan salut atas visi pemerintah Kota Makassar, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan, serta 7 visi strategis mulia, yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan pendapatan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. 4. Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata. Kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum. Dan keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kebudayaan dan olahraga. Serta yang ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dengan adanya visi dan 7 misi strategi mulia ini, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia mengharapkan untuk dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Kota Makassar semakin sejahtera. Demikianlah pemandangan umum Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Ikan lele, ini pemandangan umum yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Makassar 12 Juni 2025, pembawa pemandangan umum Fraksi Amanat Persatuan Indonesia Julius Patandiana. Maju. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Julius Patandiana, SPB, juru bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Ubur-ubur ikan lele, ternyata bukan yang terakhir, Pak. Berikutnya yang terakhir saya persilakan yang terhormat saudari Haji Umiati Eskom, juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemandangan umum fraksi P3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta teman-teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar senasib dan sepenanggungan. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Mengawali pemandangan umum ini, kami dari Fraksi 3 mengajak kehadiran
Hadirin sekalian, untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini guna mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah yakni RPJMD tahun 2025-2026 bahwa RPJMD tahap pertama ini menjadi fondasi penting untuk tahap selanjutnya menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. RPJMD ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari janji politik kepala daerah kepada rakyat yang telah ditransformasi menjadi rencana kerja pembangunan. RPJMD juga adalah wujud konkret dari amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, kami dari fraksi P3 senantiasa mengapresiasi dan menyambut baik seluruh kebijakan dan peraturan yang mengacu pada kepentingan masyarakat serta memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang berupaya mempertajam skala prioritas dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat demi kelangsungan dan kelanjutan pembangunan Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029, fraksi P3 berpandangan sebagai berikut. 1. Dengan adanya RPJMD ini, maka kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar harus mampu memaksimalkan penyesuaian terhadap alokasi anggaran terkait indikasi makro pembangunan maupun indikator program-program yang belum jelas target dan sasarannya. 2. Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan dan menjelaskan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar 2025-2029, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan kelanjutan. Dan untuk merealisasi visi tersebut telah dirumuskan 7 misi strategis yang menjadi panduan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan Kota Makassar, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan, mengembangkan pusat inovasi seni budaya dan pariwisata, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kebudayaan dan olahraga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Terkait dengan hal ini, diharapkan pemerintah Kota Makassar lebih ketat dalam mengawasi program-program yang dikerjakan oleh masing-masing SKPD. 3. Terkait dengan visi dan misi Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, kami berharap apa yang telah dicanangkan dapat direalisasikan secara bertahap dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar, khususnya 7 sabta program unggul. 4. Terkait kemaslahatan umat, diantaranya bantuan-bantuan terhadap masjid, kesejahteraan guru ngaji, Malbot, kiranya pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian masalah insentif, khususnya Malbot, karena kita tahu Malbot itu sangat luar biasa. Dia bukan hanya sekedar bersih masjid, tapi dia juga menjadi muazzin. Sudah waktunya kita pikirkan kerja sosial ini mendapatkan insentif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengakomodir saran-saran yang telah kami sampaikan. Dan atas nama fraksi P3, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian pandangan umum ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan tindakan terus kita untuk memajukan daerah Kota Makassar yang kita cintai. Ada juga pantunku. Bunga melati harum wangi, megah indah di pagi hari. Mari kita jaga semangat kota ini demi kemajuan negeri.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi P3, saya sendiri Haji Widiat Eskom. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudari Haji Umiati, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebagai rangkaian rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini akan dilanjutkan rapat paripurna penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 pukul 13.00 WITA. Demikian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar atau yang diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar serta seluruh hadirin atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti rapat hari ini. Saya juga mau berpantun sedikit sebelum kita tutup. Perahu melaju menembus gelombang, dayung seirama sampai tujuan. Eksekutif dan legislatif berpegang agar RPJMD wujudkan harapan dan kemajuan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.